jalan provinsi wilayah Cianjur semakin licin. Jadi ngahatur nuhunkeun manawi jalan Cianjur Selatan menuju diperbaiki, semoga bermanfaat kanggo masyarakat Cianjur Selatan. Alhamdulillah Pak Abdi teh nyana parangkana teh lancar. Atas nama tokoh masyarakat mengucapkan banyak terima kasih karena memang jalan ini sudah lama tidak diperbaiki dan alhamdulillah berkat inspirasi Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, jalan ini sudah lecir. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan fasilitas jalan yang begitu nyaman, enak, bisa dilalui dengan mudah. Untuk jalannya bagus, sesuai harapan masyarakat yang selama ini dinanti-nantikan. Atur nuhun pisan, hapunten anu kasuhun, Jabar istimewa. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Bapak karyawan di sini, security, kontrak apa tenaga kerja tetap? Yayasan. Berapa gajimu? 3,5 juta sebulan. Gaji bulanan. 3 juta. Yayasan apa? Dari Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Bapak orang mana? Pagaden. Hah? Pagaden. Orang Pagaden. Ini ya. Orang Pagaden. Berapa orang security-nya? Ini 12 sama sakamnya 13. 12 orang. Kandangnya di mana? Bapak Kak. Ya, Pak. Ya, Pak. Lihat kandangnya, Pak. Karyawannya masih ada, Pak. Kalau masuk ke dalam harus sanitasi dulu. Masuk ikut sanitasi. Siap. Standarnya gimana? Siap. Izin dulu ke manajer. Iya, lapor aja. Siap. Sok lah. Airnya, sumber airnya ini dari mana, Pak? Dapat air dari mana ini? Pak. Sumur bor. Ada berapa sumur bornya? 2 sumur bor. Kang, pegawai di sini? Karyawan. Karyawan sih di sini karyawan. Karyawan tetap apa kontrak? Kontrak, Pak. Kontrak. Harian kayak harian. Harian. Oh, masih ada pekerja harian? Iya. Sehari berapa? Sabar. Enggak, kamu dapat gaji berapa sehari? 140 ribu Pak. Sehari 140.000 kotor. Tidak dikasih makan? Dikasih Pak, cuma dipotong. Oh, dipotong. Jadi dapatnya berapa? Pokoknya Bersih? sebulan itu kan kita kerja itu 20 hari Pak. Heeh. Sebulan itu kisaran 2.600.000. Oh, jadi dapat gajinya sebulan 2.600.000. Iya. Karena dipotong libur. Iya betul Pak. Ngitungnya upah harian. Iya. Ini perusahaan. Iya Pak. Ada kontrak kerjanya? Bilangnya mah ada Pak kontrak kerjanya, Ada cuman yayasan. yayasannya gak ke sini. Kok yayasan? Ya kan diambil yayasan. Oh, karyawannya diambil yayasan, bukan karyawan perusahaan di sini. Bukan. Kok kayak security? Iya. Kalau yang begitu mah kan biasanya security. Kalau security memang rata-rata outsourcing, dikelola oleh yayasan. Tapi kan kalau ini mah ke produksi. Berarti Bapak ngurus ayam? Enggak, mikul Pak. Hah? Pangul. Kolang panggul. Ya, tapi artinya diproduksi kan? Ini bagian apa? Sama Pak, Mangul. Manggul, tapi diproduksi. Iya. Artinya kan bagian dari produksi. Di produksi itu apa aja tugasnya? Kalau untuk produksi ya memang ngurus ayam Pak. Cuma kalau untuk kita ini kan harian disebutnya ya Pak. Harian. Jadi supporting untuk Produksi. begitu, Tapi Pak.
Mang Mita dulu juga di sini harian diproduksi padahal udah tahunan. Jadi Mang Mita itu kasusnya kerja di sini, kemudian diberhentikan, kemudian jadi pekerja kontrak. Ya udah. Mohon. Bener Tera? Mohon. Kan jadi pekerja kontrak gitu. Padahal perusahaan untung misalnya. Tapi kenging layar aja, kenging man sebenarnya. Pesangon. Pesangon, mohon. Terus di kontrak deui di dia gitu. Yaitu cara ngirit Perusahaan. produksi. Oh. Perusahaan memainkan upah Iya, iya. sebagai cara untuk untung. Padahal kan perusahaan peternakan mah kan harga telur lebih bagus. Ini ya telur. Iya, telur tetas, Pak. Telur tetas. Yang di sini ayamnya ada berapa? 16 konongnya 10.000 sekandang kali 16 Hah? kandang. Ayamnya 10.000 sekandang kali 16. Berarti jumlah ayamnya 160.000. Iya, kurang lebih. Berarti di atas 50.000 bukan UMKM, kategorinya perusahaan. Bapak? Sama. Bagian naon nih dia? Biasa eta bersih-bersih gitu awin. Bersih-bersih. Berarti karyawan di sini hampir sama dengan yang kuli macul. Iya. Kan kuli macul ge tepi ka jam 3 150 ya, Rah? Mohon. Macul mah. Hah? Mohon 150. 150 tepi ka jam 3. Mohon. Iya. Di umum mah 130. Nah, ya sekitar segitu lah. Segituannya. Nah, iya, tepi ka Kemarin tuh dihitung-hitung tuh sama admin yang dulu Pak ya sekitar 142.000 Pak 140.000 Iya. per hari. per hari. Tapi hitungnya kuli hari. Iya, betul. Kuli hari itu kan kuli ari mah biasa nage untuk pekerjaan dalam waktu tertentu. Iya Pak. Misalnya bangun proyek jalan, Iya. bikin irigasi. Iya. Sepengetahuan saya, melak pare. Iya Pak. Kan ini mah perusahaan. Produksinya kan bukan tertentu, produksi yang terus-menerus. Gitu. Ya segitu ya harian. Iya. Masuk BPJS. Masuk Pak, kebetulan didaftarkan. Yang bayar BPJS siapa? Kita. Kita dipotong. Oke, ini 140 kan dipotong eta benar. Iya, betul. Tapi BPJS kan kewajiban pemberi kerja. Kemungkinan dari perusahaan ada, apa dari kita ada. Bukan BPJS kan kewajiban pemberi kerja. Kalau setahu saya pada saat slip gajinya kita dapat potongan Pak. Oh, dipotong berapa BPJS? Sekitar berapa Mang Dodi kemarin? Tur mimiti ku yayasan 100.000. Ini namanya Canaya. Iya Pak. Jadi bekerja di sini bukan bekerja di PT ini. PT apa ini? PT naon ini teh? Popan. Hah? Popan. Popana perusahaan besar. Ini Pangkopat di wilayah Subang. Hah? Pangkopat di wilayah Subang. Akan perusahaan gede ini. Iya, besar sekali. Nomor 1 ayam di Indonesia. Iya kan? Waduh, kaya ini mah perusahaan gede Gede tapi karyawan di yang mendominasi produk ayam. ayam Indonesia. Fofan. Ya. Tapi gaji karyawannya gini. Aduh kan. Ada manajernya. Airnya bawah tanah berapa meter? Kurang tahu sih ya Pak. Oh, kurang. Nanti mungkin ada mekanik, ada yang menjelaskan. Tapi memang 2 air bawah tanah. Iya, Tidak ada yang disembunyikan. nggak ada. Sumurnya 2 Pak. Kan ayam butuh airnya banyak sekali. Banyak. Berarti dampak dari sini berpengaruh nggak bagi masyarakat dulu? Dulu itu emang ada pengaruhnya. Kan Bapak ke mantan sumur. karyawan di sini. Mantan. Dikeluarkan. Yang dikeluarkan. Sering. Security. Kalau zaman saya mah Popan yang gaji aja. Dulu Bapak security di sini. Iya. Sering. Jangan dijelaskan kenapa Bapak dikeluarkan. Udah bosen. Jadi security di sini. Iya. Dulu mah Bapak digaji sebagai karyawan Fofan. Kan Popan. Sekarang Sekarang katanya kan sama outsourcing. outsourcing dirubah. Kan perusahaannya tidak rugi. Kan sistemnya. Mungkin karena aturan yang waktu itu merata itu Pak. Merata gimana? Tiap perusahaan kan harus peralihan ke outsourcing itu. Yayasan. Enggak, di perusahaan lain tidak ada yang berubah itu. Kalau di Subang hampir rata-rata 2008 itu dialih ke. Perusahaannya perusahaan ayam. Iya. Kalau PT ini enggak. Kalau yang lain belum tahu. Yang nggak tahu enggak, ya. yang lain mah tetap. Kecuali satpam. Ya kalau satpam hampir di semua perusahaan outsourcing. Ya, betul Pak. Tapi kalau tenaga produksi mah Perusahaan yang kaya. perusahaan. Tenaga produksi mah.
Tenaga produksi perusahaan. Ini kan kategori tenaga produksi. Nya. Tukang angkutan pakan dikadicukeun nya. Pakai mobil. Ya, tenaga produksi kan ini lagi pakan. Oke kalau kurang kandang pan ke dalam mah. Orang kandangnya juga sama. Orang kandang yang ngurus ayam, Pak. Bukan, statusnya outsourcing juga. Iya, Outsourcing juga orang kandang. Kan si Mang Mita orang kandang. Mohon. Kandang. Yang sekarang kerja di saya, Mang Mita. Ya. Itu outsourcing juga. Nya outsourcing. Jadi pembongkaran teh tahun seberapa? Karyawan kudu 2008. Nah 2008 teh keluarkan semua raja. Anu lama di pasien 40 juta, 20 juta gitu dapat pesangon. Mangga ngalamar deui mah tapi ka yayasan. Ya tapi kan gajinya lebih rendah, Pak. Rendah pisan. Ya lumayan kalau dari satu ini ngambil 10 hari dari satu orang. Seorang 10 hari itu kan kurang lebih 1.400.000. Sebulan. Ya iya, Pak. Loh? Kan harusnya dibayar full 30 hari kan dibayarnya 20 hari. Oh nya. 10 hari kali 140, 1.400.000 per orang. Itu per satu orang ya? Oh, gede. Ya, Berarti kalau dalam 1 tahun berarti kan 14 juta ditambah 28. Gitu loh. Gitu. Pak. Ya, Bu. Masalah. Salah mangga. Masya Allah. Ya, Bu. Mimpi apa Ya ketemu, nggak mimpi. Pak? Ke situ terus tapi nggak pernah ketemu. Iya. Siap, Bu. Kalau 10 bulan 14 juta. 14 juta tambah 2,8 juta. 16. Nah, kan? 2,8 16 juta tambah 8 jadi 17,6 juta per orang ngambil upahnya. 17,8 juta per orang. Kali berapa orang karyawan? Ya. Kalau kali 10 orang sudah berapa? Kalau 20 orang kali sekian puluh tahun. Jadi kalau bayar dulu pesangon 40 juta per orang, untung perusahaan. Karena yang berikutnya dia bebannya lepas, tidak harus pensiun. Bayarnya. Bayar BPJS. Tidak ada kewajiban. Oh, berarti ya pembayar BPJS-nya? BPJS kan setengah-setengah bayar. Tapi produksi normal. Normal. Iya. Ya gimana, Bu? Iya. Kalau produksi belum, mulai baru check-in baru. Nggak, artinya kan kalau produksi kan disebut normal tuh gini loh. Hari ini kalau produksi kan normal, tidak ada hambatan produksi. Ya. Tidak ada. Ibu di sini manajer. Saya mantan istrinya. Maksudnya masih dulu di sini sempat 5 bulan terus dipindah ke Purwakarta. Tapi saya sementara numpang di sini. Oh, di sini. Jadi pindah ke perusahaan yang di mana Purwakarta? Di sana, di perusahaan Popan juga. Popan juga. Yang di mana? Di daerah Bojong. Oh, Bojong. Sebelumnya di Pegadaian. Baru 5 bulan di sini. Masih dewasa, Bu? Sekarang? Belum produksi? Belum. Oh, Satu bulan. kan ya teh 1 tahun setengah ganti ayam dibarukeun periode. Ya kan tahu, pas lagi mekanisme industri tahu. Ya kan harus diganti, kalau ayamnya nggak diganti terlalu tua. Kan tidak berproduk, kan ada batasannya. Ya. Ayam ini bertelur sekian tahun. Nyaho urang ge. Melina di Inggris atau Amerika. Yang punya license itu adalah Inggris dan Amerika yang ngirim ayamnya kan. Yang punya dia license-nya dipegang sama dia, tidak bisa orang lain niru teknologi yang dia miliki. Jadi kita ini dalam setiap sekian tahun sekali harus beli indukan DOC. Begitu, Bos. Ngerti saya yang begini. Iya, harus ngerti. Iya rombongan dia pokoknya rombongan sabulan gajian 20 poe we nya. Kabeh sarua. Kuli ari. Gawe di mana? Di Popan. Gajian harian. Gajian harian. Kuli ari nya. Atuh garagah keneh nu tukang baban rumput di tempat saya. Ya, mahal di Raja tuh. Jauh. Gawe nu ngapoe. Ngapoe.
Aman sok kayak gengsi, gimana di perusahaan gitu. Pokoknya sama gawe pabrik. Pabrik kayak gitu. Gaji. Aku pakai gaji. Siapanya? Gawe mana? Perusahaan peternakan ayam, Pufan. Gajian, mingguan. Pak Dito, jalan di sini mah nggak di itu ya? Kenapa? Jalan di sini. Emang jangan pet. Kewajiban perusahaan dong, Bu. Siapa tahu di. Bagaimana perusahaan pelit-pelit banget sih? Gaji, jalannya jelek perusahaan teh. Enggak Pak, siapa tahu. Ya bukan, jalannya jelek, gaji karyawannya murah, untungnya gede. Enggak Bapak. Enggak gimana? Ayo. Biasa aja standar. Enggak, Bu. Kalau perusahaan peternakan bagus, Kak. Dari dulu Pak, kita juga. Enggak, perusahaan peternakan itu gini. Kan gini. Kalau bisnisnya di sektor makanan itu jarang yang collab. Kenapa? Karena kebutuhan terus-menerus. Paling fluktuasi harga. Nanti harga telurnya turun atau harga ayam turun. Tapi kan perusahaan pinter, produksinya kurangi dulu. Nanti naik lagi. Nanti begitu naik, dibikin lagi produksi banyak lagi, harganya turun sehingga yang kecil nggak bisa hidup lagi. Yang berkuasa adalah perusahaan-perusahaan besar seperti ini. Kan peternakan yang di Ciluduk bangkrut kabeh. Sudah Bu, saya ngerti yang begitu, Bu. Mantan Komisi 4 DPR RI, Bu. Pimpinan saya ngerti yang begini. Tapi Pak, setiap periode itu kan nggak selalu perform ya. Kadang kena penyakit. Ya itu mah resiko. Jadi kita pernah mengurangi produksi karena ada fluktuasi dari pemerintah. Tapi ternyata harus ditambah lagi, dihidupkan lagi. Karena itu waktu itu murah ya telur, jadi kita dikurangin suruh mengeluarkan. Nggak gini, kalau yang gini jarang bangkrut. Bangkrut tuh karena mismanagement. Sempat mau dijadikan komersil dulu. Tapi kalau kemudian produknya daging, produknya telur, itu kan produk yang tidak pernah berhenti. Iya sih. Dan harganya juga tidak pernah terlalu jatuh banget. Kalau itu jatuh itu kan kadang-kadang karena overproduksi. Iya. Kemudian nanti dikurangin, normal lagi. Kadang-kadang dikuranginnya banyak biar harganya naik lagi. Penyakit juga. Ya resiko lah setiap penyakit. Menyawa juga ada penyakitnya sama. Doanya kita sebagai istri itu semoga setiap bulannya tuh produksi bagus, jadi bonusnya juga besar. Agar perusahaan juga semakin bagus, kemudian produksinya baik, doa yang terbaik adalah doa dari karyawan. Iya. Tapi kan pengalaman saya di hidup di Pegadaian itu Pak. Iya Pak. Iya Pak. Bapak apa? Adminnya Pak. Admin. Admin itu artinya? unit Administrasi yang mengurusi administrasi di unit sini. Kalau manajer personalianya siapa? Ada Hah? baru dari kandang sholat dulu. Oh, sholat dulu. Enggak, saya nanya kok karyawannya kulinya harian sih? Harian Pak. Oh, ini kayak kuli macul di sawah. Apa bedanya orang mancul di dia jeung gawe di dia? Iya. Ini saya mau nanya aja ke perasaan kenapa sih ini ke bosnya kasih tahu dong jangan harian. Iya kuli macul di dia jeung si dia sarua wae. Ya aturan outsourcing Bapak. Hah? Dulu mah kita nggak harian ya. Ya kenapa dirubah jadi harian? Sejak Pak Yusuf Kala itu yang outsourcing. Jadi dulu kan kita semua itu semua pakai jaminan kesehatan, semuanya itu dianggap seperti karyawan staff. Tapi setelah ada peraturan yang Megawati sama diperbolehkan outsourcing. Bahkan outsourcing kan tenaga kerja tertentu, Bu, bukan tenaga kerja produksi. Tapi kita diberlakukan seperti itu. Ya bukan artinya kesempatan itu diambil. Jadi emang itu kan. Jadi beda khusus. Oh enggak. Loh, perusahaan-perusahaan besar nggak ada outsourcing sampai sekarang? Jadi semua di PHK ya waktu itu ya. Iya, artinya gini loh, ada pemerintah membolehkan outsourcing pada zaman itu. Kemudian kesempatan ini diambil oleh perusahaan untuk melakukan outsourcing agar menekan biaya produksi, agar biaya upahnya rendah dan tidak punya tanggung jawab terhadap karyawan. Tapi kan perusahaan lain enggak. Ayo coba. Enggak. Ini mah ada kesempatan dimanfaatin. Kirain saya untuk semua perusahaan. Enggak, Bu, cek perusahaan-perusahaan yang lain enggak ada. Yang outsourcing itu rata-rata hanya dua. Saya lihat komponennya. Satu itu adalah security, yang kedua office boy. Bukan ngelap kaca. Sejak tahun berapa ya?
perubahan itu sejak Itu mah ada peluang dimanfaatin. kayaknya disuruh merata gitu. Enggak. Bener deh, Pak. Enggak. Saya kan pernah jadi Bupati Purwakarta. Enggak ada perusahaan yang merubah pegawainya jadi outsourcing kecuali peternakan. Peternakan, cuma peternakan berarti. Industri otomotif enggak. Dulu sempat Yang lain upahnya malah pada naik. Karawang, Bekasi. Berarti kalau gini mah ini nggak pernah masuk UMR berarti. Enggak. Kalau begitu mah. Enggak, gajinya cuma 20 hari. oh yang harian ya. Oh. Untuk karyawan, kalau karyawan UMR. Jadi harian itu cuma Enggak, Bang Mita ini bekas karyawan di sini, saya kerja di saya sekarang. Karyawan di sini di PHK, kemudian dipekerjakan sebagai kontrak. Iya. Gajinya harian juga. Kandang, Bu. Kandang harian. UMK Pak. Kabupaten. Iya, dihitungnya harian. Iya. Harian. Kerjanya. Harian. Kalau produksi UMK, kalau harian ya Kenapa yang produksi harus dibikin kontrak? aturan itu ya. Dari mana aturannya? Sok saya lihat aturannya. Dari atasan. Yang pemberlakuan outsourcing. Tapi admin mah normal berarti. Pegawai. Pegawai. Enggak statusnya? Pegawai. Oh, pegawai Popan. Popan. Oh, bukan outsourcing. Pokoknya di luar admin dan HRD semuanya tenaga kerja kontrak. Oh. Taruhan saya. Jadi setiap tahun diperpanjang. Jadi yang disebut pegawai itu di sini hanya bagian administrasi dan HRD. Jadi HRD membawahi tenaga kerja kontrak. Ya. Sebenarnya kalau HRD membawahi tenaga kerja kontrak nggak usah ada HRD, nggak usah ada manajer personalia, nggak usah. Kan karyawannya karyawan yayasan. Oh nya. Dia kan bertanggung jawab pada yayasan bukan pada perusahaan. Yayasan bertanggung jawab pada perusahaan. Jadi nggak usah pakai manajer personalia. Kayak produksi namanya produksi barang. Hanya manajer produksi bukan manajer personalia. Oh. Jadi dia itu bukan di bawah manajer personalia di sini. Mereka tuh di bawah yayasan, ya Pak ya? Jadi mereka bertanggung jawab terhadap yayasan. Dieureunkeun jeung teu dieureunkeun kumaha yayasan. Betul nggak Pak? Yayasan yang bertanggung jawab pada perusahaan. Nah, gitu. Kontrak. Di sana Bekasi. Bekasi. Lang kedua. Beda-beda yayasan Pak dari security. Oh, beda-beda security yayasan di mana? Ya, yayasan Bekasi Timur. Bekasi Timur. Ya. Terus ini yayasannya mana? Ini yayasannya hampir satu naungan, cuma beda divisi. Agape ikutnya. Berarti yayasan ngambil lebih dari mereka. Iya. Kan yayasan teh harus dapat duit. Fee. Ya, dari mereka per orang. Nyalain pi itu mah. Kesang. Berarti kesang Jadi karyawan. yayasan mah cukup diem, tiap bulan dapat duit. Nya gitu aja. Dari hasil keringat mereka. Apa katanya dulu untuk menarik investor dari luar itu jadi diperlakukan seperti itu untuk menarik. Jadi ada Menurut saya investasi dari luar bukan dari persoalan penggajian karyawan. Negara-negara kayak Jepang itu tidak menyukai yang begini. Amerika nggak menyukai. Jadi investor yang luar masuk manakala satu, infrastrukturnya baik, dua, perizinannya cepat, ketiga, negara banyak memberikan kemudahan investasi, bukan karena gaji. Tapi kalau yang gini nyampe ke luar negeri, bisa ribut. Ya malah melanggar hak kerja. Hak mereka tidak dilindungi, orang BPJS aja dibagi dua, potong setengah hewan.